Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih Asrofil Huda dari SMA Wali Songo Karang Malang. Di sini posisi saya sebagai pihak kontra, oposisi dari pihak pro yang sudah dikerahkan dewan juri videonya tadi. Menurut saya banyak sekali celah yang ada di situ. Karena kita berbicara tentang sejarah, kita bicara membahas tentang sejarah. Sejarah adalah hal yang sangat kompleks, peristiwa yang sangat kompleks, membutuhkan validasi yang sangat ketat dalam perancangannya. Seperti itu. Lalu kita menanggapi tentang argumen dari pihak pro tadi, kita berpikir secara nalar saja. Ketika kita menggunakan pendekatan bottom up dalam proses pembuatan sejarah, teks sejarah, yang dimana situ rata-rata berisi dari kalangan bawah, rakyat. Dan tadi juga kita berbicara tentang negara pasca konflik. Bisa bayangkan saja bagaimana kondisi sosial negara pasca konflik, terutama di kalangan bawah, kalangan rakyat. Ketika kita mengambil sistem pendekatan bottom up dalam pembuatan teks narasi, teks sejarah, kita berpikir saja, kita ibaratkan rakyat setelah konflik di negara itu ibarat pasien. Masa pasien harus meracik obatnya sendiri? Kan tidak mungkin. Kita membutuhkan dokter untuk memberi resep obat, untuk memberi arahan supaya cepat pulih, untuk mengatasi negara pasca konflik agar cepat pulih. Saya rasa menggunakan pendekatan bottom up bukan jawaban yang sangat efektif untuk kemajuan, untuk mengembalikan kestabilan, keseimbangan, dan untuk jangka panjangnya. Seperti itu. Karena ketika kita menggunakan sistem pendekatan bottom up, di sini dalam proses penyaringannya sangat terkesan lambat karena tidak ada struktural dan terkesan tradisional atau lokal. Dan juga ketika kondisi negara itu pasca konflik, saya pastikan rakyat kondisi emosionalnya belum stabil, masih terbawa emosi, sedih, marah, susah senang, dan lain sebagainya. Masa dengan kondisi seperti itu kita akan tetap menggunakan pendekatan bottom up untuk mencetak, untuk membentuk teks sejarah yang akan dikaji oleh generasi ke depannya. Sejarah adalah evaluasi pembelajaran yang perlu kita pelajari, perlu kita telaah supaya melangkah lebih tepatnya lagi di masa depan. Seperti itu. Maka ketika kita menggunakan perspektif dari pihak pro tadi, dan setelah kita logika dari tadi, apakah itu relevan untuk kita terapkan? Saya pastikan tidak, karena kurang struktur. Beda halnya di argumen saya. Saya setuju bahwa dalam teks sejarah itu dibuat melalui proses pendekatan top down atau dari atas ke bawah. Kita membutuhkan pemimpin, kita membutuhkan organisasi yang struktur, kita membutuhkan pusat yang bisa melakukan validasi secara kuat, secara ketat. Seperti itu. Maka izinkan saya memberi argumen saya mengenai argumen pihak pro tadi. Sini saya setuju sangat dengan sistem pendekatan top down dalam pembentukan sejarah, karena saya rasa lebih efisien ketika itu dipimpin oleh otoritas yang jelas situ. Dan ketika kita terapkan juga ada jaminan perlindungan di khalayak masyarakat. Kita tidak perlu bicara siapa korban, siapa pelaku, ya. Yang kita perlu adalah belajar dari hal sebelumnya. Tidak usah terpacu pada korban, pada siapa pelakunya, tidak perlu. Kemudian targetnya sangat jelas, yaitu kembali stabil. Negara kembali stabil setelah kondisi daruratnya. Ketika kita menggunakan sistem bottom up tadi, apakah dalam kondisi yang darurat bisa stabil secara cepat? Otomatis tidak. Beda halnya ketika kita menggunakan sistem pendekatan top down, pasti akan lebih cepat karena terorganisir, ada tim yang lebih handal daripada kita ambil dari lokal atau rakyat kalangan bawah. Dan jangan
berperspektif bahwa anggapan seperti ini, statement seperti ini kurang demokratis, terus kemudian tidak menganggap rakyat jelata, tidak menganggap pengorbanan rakyat juga. Tidak seperti itu. Ada organisasi, ada tim yang nanti akan menyaring untuk mencapai kevalidan data yang akan ditelaah, akan dipelajari oleh generasi kedepannya, dan tidak melupakan rakyat dari golongan bawah. Tetap kita terima, kita saring, dan kita jadikan kurikulum dalam teks sejarah seperti itu. Dan itu nanti akan lebih efisien dalam proses pembuatannya, tidak terkesan lama, dalam mekanisme berjalannya akan lebih fokus pembagian tugasnya karena ada manajemen yang sangat detail di situ. Ketika kita menggunakan sistem pendekatan top down, beda halnya yang bottom up terkesan lebih tradisional seperti itu. Kemudian untuk jangka panjang ini saya rasa akan lebih terarah lagi karena adanya validasi di awal sebelum peresmian tadi. Kemudian ketika kita menggunakan sistem bottom up, hal utama yang perlu kita garis bawahi adalah manipulasi. Rata-rata kan dari lisan ke lisan rakyat itu, ya kan ya? Oke. Kesimpulannya bahwa ketika kita menggunakan pendekatan bottom up dalam pembentukan teks sejarah itu sangat tidak relevan diterapkan di kurikulum kita, dan apalagi untuk generasi jangka panjang seperti itu. Ketika kita menggunakan sistem top down, saya rasa akan lebih efektif, lebih efisien dalam proses pembuatannya, dan bisa ditanggungjawab di masa depan. Seperti itu. Sekian dari saya, semoga argumen saya bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.